Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan hijeters ya, terutama yang pemula nih. Tahukah Anda apabila oli masuk ke ruang bakar ya, oli mesin masuk ke ruang bakar, seperti yang telah dijelaskan dulu bahwa oli bisa masuk ke ruang bakar itu bisa melalui bawah ya, artinya melalui seher atau ring seher. Apabila sehernya udah goplak atau ring sehernya sudah lemah, atau pemasangan ring seher yang sejajar. Yang kedua, oli juga bisa masuk ke ruang bakar dari atas, yaitu dari seal klep ya. Walaupun seal klepnya baru, apabila klepnya, gagang klepnya sudah aus, otomatis seal klep itu jadi tidak plak, jadi logor, tetap ada lubang ya, walaupun sedikit kan, dengan tekanan tinggi lama-lama masuk juga. Nah, cirinya apa? Cirinya knalpot tuh jadi ngebul ya, berasap biru putih gitu. Kalau berasap hitam kan itu karena terlalu banyak bensin, miskin udara. Tapi kalau oli masuk ke ruang bakar, asapnya akan biru atau putih. Nah, untuk yang mengembun itu putihnya agak ke coklat-coklatan. Biasanya pagi-pagi itu mah bagus ya. Nah, lalu cirinya gimana nih? Kalau masuk ke ruang bakar, si busi itu akan seperti ini, tidak bersih ya. Tuh kan, hitam begini. Nah, nanti apabila busi ini hitam seperti ini? Ini kan banyak oli yang tersisa, oli yang dibakar. Mestinya kan putih. Kalau putih itu kan hanya bahan bakar saja yang terbakar, tidak ada oli. Ini buktinya oli masuk ke ruang bakar. Lalu apa kendalanya? Ya kendalanya nanti ini harus sering bersihin busi ya. Emang kalau tidak dibersihin gimana? Ya nanti kalau ininya terlalu tebal, sisa oli di sini yang terbakar terlalu tebal, kena bensin basah, akhirnya si busi ini nggak bisa meloncat. Api yang di busi, yang dari kuil itu tidak bisa loncat. Kenapa? Karena kan oli basah termasuk bisa mengalirkan setrum, jadi setrumnya nggak loncat lagi. Nah, terasanya nanti gini, kalau dibiarkan itu oli masuk ke ruang bakar, kita harus punya cadangan busi yang selalu bersih. Untuk Hijet 1000 tentunya harus punya 3 ya. Kalau mobil yang 4 silinder harus punya 4. Nah, itu kendalanya seperti itu. Pertama-tamanya mau terasa mati nih, si mesin itu nggak halus ya, jadi pincang. Nah, kalau pincang itu biasanya ada yang satu udah tebal sekali, oli ininya sisa pembakarannya udah kotor sekali, oli bekas di sini yang kebakar udah tebal, sehingga businya nggak bisa loncatnya kadang-kadang. Nah, terasa itu pincang ya namanya tuh, jadi pincang. Lalu gimana cara ngetesnya, yang mana yang pincang atau yang mati? Cabut aja kabel businya, kan 3 ya kalau Hijet 1000, cabut. Kalau yang dicabut mesin tetap hidup, berarti itu yang kotornya ya. Tapi kalau yang dicabut itu mati, berarti ini bagus. Pokoknya yang dari 3 busi itu yang dicabut tidak mati, berarti itu yang kotor. Bersihkan itu satu. Tapi ya kalau lebih baik udahlah 3-3-nya ganti. Kalau kita punya busi yang udah dibersihin mah ya. Jadi busi itu mati bukan karena businya sudah mati, tapi ini dalamannya udah kotor sekali ya, sehingga tidak bisa ngalirkan setrum, karena setrumnya mengalir ke oli ya. Oli kan basah nih, kena bensin jadi cair. Jadi si
si api itu nggak mau loncat di sini karena udah langsung ke body ke sini. Jadi begitu kawan ya untuk para pemula nih, hijeters pemula yang baru mulai punya hijet, tidak kendalanya untuk mesin yang pincang, ngegerebed istilahnya. Ini kendalanya ada di busi. Lihat knalpotnya kalau ngebul ya. Itu biasanya knalpot ngebul. Berarti ini penyakitnya. Itu barangkali ya kawan-kawan hijeter pemula. Jangan lupa buat yang baru nonton channel ini seperti biasa, mohon bantuannya untuk di subscribe ya. Di subrek. Ya itu pengalaman yang bisa berbagi pengalaman ya dengan teman-teman, supaya teman-teman tidak pusing dengan mobil hijetnya. Dan jangan menjual mobil hijet kawan lah, sayang itu mobil legendaris si gesit irit. Kalaupun ngebul dipaksakan bisa saja dipaksakan, nggak apa-apa, cuman tadi ya nggak enak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.